Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Arifin, NIM 1120095, kelas HKIC. Di sini saya akan menerangkan tentang penjelasan mengenai bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu pidana material dengan baik dan sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatan sehingga dapat memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Dan bagaimana harapan saya mengenai hukum pidana material di masa yang akan datang. Di sini saya akan membuat video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS hukum pidana. Yang pertama, menurut ahli pidana Sumarno SH.MH, penyuluh hukum pidana material adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang membuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, ketentuan mengenai pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan tertentu perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi nullum dilectum nulla peona sena previa lege peonali. Secara bebas, adikum tersebut dapat diartikan menjadi tidak ada tindakan pidana atau delik dan tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahulunya. Secara umum, von Feuerbach membagi adikum tersebut menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tidak ada hukuman kalau ada undang-undang, kalau tak ada undang-undang. Nomor 2, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan. Yang ketiga, tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, menurut hukum positif di Indonesia, seseorang baru bisa dipidana jika telah ada aturan tentang perbuatan tersebut. Prinsip ini merupakan asas legalitas. Contoh kasusnya adalah kasus seperti penggunaan zat kantiowan, di mana zat ini belum terdapat dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga Raffi Ahmad dibebaskan oleh Badan BNN pada masa tanggal 27 April 2013. Seperti dalam kasus di atas, Raffi Ahmad tidak dikenakan hukum karena tidak adanya undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Indonesia. Cara menganalisis perbuatan seseorang dalam menentukan perbuatan pidana dalam hukum pidana material di Indonesia yang pertama harus memenuhi asas legalitas, waktu dan tempat atau TKP. Kemudian melihat dari rumusan undang-undang adakah unsur perbuatan atau tingkah laku melawan hukum atau tidak. Yang ketiga, kesalahan. Adanya kesalahan baik sengaja ataupun lalai. Yang keempat, penangguhjawaban pidana yaitu pelaku yang layak dipidana. Yang kelima, adanya kausalitas bahwa perbuatan pelaku menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Singkatnya, hukum material mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang yang dapat dihukum. Jadi, hukum pidana material mengatur perumusan dan kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat yang dapat dihukum. Untuk harapan saya sendiri terkait mengenai harapan hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang, tentunya harapan saya sendiri mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang yakni adanya perubahan dan pembaruan mengenai hukum pidana menyangkut sisi dari KUHP pidana. Dengan alasan antara lain dari sisi filosofis, KUHP lama tidak sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.
Kemudian alasan politis, sebagai negara merdeka, Indonesia harusnya memiliki KUHP nasional. Banyak ketentuan nih, out of date, terdapat pergeseran dari asas legalitas material yang tercantum pada pasal ayat 1 ayat 3 rancangan KUHP. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada ucapan atau perkataan yang tidak berkenan atau yang tidak pas, saya selebihnya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.